Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di saluran YouTube OBS Desa. Dan di video kali ini kami masih akan membagikan terkait dengan soal P3K Guru tahun 2024 ya. Dan juga akan memberikan FR-FR terbaru yang keluar hari ini ya Bapak Ibu. Dan juga selain itu kami juga akan membahas tryout yang kemarin. Ada 3 soal di video kami sebelumnya, nanti kita bahas juga di video kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal-soal dan juga FR yang keluar pada tes P3K tahun ini atau di hari ini. Nah tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran OBS Desa agar mendapatkan info-info seputar berita terkait dengan pendidikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membeli e-book, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui link di bagian deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ke bagian yang ketiga atau part 3 terkait dengan bahas FR terbaru PPK tahun 2024 untuk guru. Jadi di sini ada yang terbaru lagi Bapak Ibu, FR-nya itu yang pertama terkait dengan SGT, ada perencanaan pembelajaran yang baik, kemudian kasus di kelas dan cara penanganannya, kemudian siswa bermasalah dalam keluarga, kemudian bagaimana cara menanganinya, kemudian juga ada pengembangan terkait dengan karir guru ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga untuk Mansoswan itu di situ ada soal terkait dengan polisi menilang, kemudian masih seputar masalah dalam tim. Kemudian juga ada menangani anggota tim yang menghina atau menjelek-jelekan anggota lain misalkan seperti itu. Nah untuk testimoni ini adalah FR yang sudah kami rangkum untuk hari ini. Di sini ternyata juga ada soal yang sama persis dengan terkait dengan pesawat yang ada di e-book kami ya, tapi di situ ganti bahasanya saja. Kemudian untuk SGT-nya sudah saya sampaikan tadi, upaya pengembangan karir, kemudian menghadapi siswa yang mencontek dan sebagainya. Nah di sini untuk teknisnya untuk Mansoswannya itu terkait dengan polisi menilang dan sebagainya. Dan Bapak Ibu di sini juga ada testimoni dari teman kita yang sudah melakukan tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terima kasih, saya sudah ujian tadi sesi 1. Alhamdulillah Kak, model soalnya mirip-mirip dengan e-book Kakak yang prediksi soal, hanya beda kata-kata dan lain-lain ya. Alhamdulillah saya dapat nilai 560. Wah bagus ya Bapak Ibu. Doakan saya Kak, semoga jadi ASN P3 2024. Sekali lagi terima kasih bantuannya. Sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih. Nah kemudian saya juga tanyakan kira-kira yang keluar itu tentang apa. Di situ masih menjelaskan tentang literasi dan juga numerisasi. Di manajerial itu terkait dengan kasir lupa kasih stroke itu sih Pak, lupa Pak, maaf ya karena mungkin ngeblank ya, jadi nggak ingat dengan soal-soalnya. Nah ini e-book yang kami bagikan ini insya Allah bukan soal asli, mohon maaf, tapi setidaknya ada gambaran dari e-book yang kami bagikan itu. Jadi Bapak Ibu bisa memesan melalui deskripsi atau link di bagian deskripsi video ini. Dan juga nantinya Bapak Ibu bisa melakukan tryout sesuai dengan FR yang sudah beredar selama ini. Nah kemudian juga di sini ada ya terkait dengan soal-soal Mansoswa SJT, insya Allah Bapak Ibu bisa lebih cepat menjawab karena tidak begitu panjang soalnya, cuman harus teliti pilih jawaban. Jadi soal SJT itu enggak terlalu panjang Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman yang sudah tes. Namun pilihan jawabannya itu memang sulit untuk menentukan yang paling baik seperti itu. Jadi kuncinya atau tipsnya dari saya, pilihlah jawaban yang paling positif. Dan juga hindari atau tinggalkan saja di situ jawaban-jawaban yang negatif, misalkan menghukum, meninggalkan atau mungkin membiarkan, itu kita tinggal. Pilihlah jawaban yang paling positif, kemudian berpihak pada peserta didik. Kalau tadi sih cari yang ada tindakan terus yang berpusat pada peserta didik, itu adalah hasil dari atau tips trik bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ujian hari ini. Oke Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu silahkan untuk subscribe saluran OBS Desa untuk mendapatkan info-info seputar dunia pendidikan. Dan bagi yang ingin tryout gratis bisa cek di bagian deskripsi video ini. Lanjut saja ke contoh soal terkait dengan yang sesuai dengan FR yang keluar hari ini. Yang pertama,
Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah, nah ini adalah terkait dengan pengembangan diri ya Bapak Ibu. Yang A, menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan di masa depan karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. B, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkan di kelas. Kita simpan dulu jawaban yang B. C, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. D, menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. E, memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau diperhatikan di pilihan-pilihan jawaban ini, kita tinggalkan pilihan-pilihan yang negatif. Tanpa ataupun mungkin tanpa menyesuaikan, tidak memperhatikan dan sebagainya itu tinggal. Nah, di sini cara mengidentifikasinya begini Bapak Ibu. Jawaban D sama E itu kan ada keterangan tanpa menyesuaikan, kemudian juga tanpa melakukan. Berarti ini jawaban yang paling tidak sesuai. Opsi kita tinggal ada 2 atau 3. Yang pertama menyimpan metode baru. Nah, ini menyimpan metode baru yang dipelajari. Harusnya kan jangan disimpan tapi disampaikan. Tapi ya ini kita juga tinggal ada opsi B sama C. Yang B, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik, kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Ini kita simpan. Yang C, mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Nah, jawaban yang paling mendekat itu adalah B dan C. Namun jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, ya. Kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Itu yang paling pas. Kalau yang C itu kita menerapkan semua metode, itu kan nggak pas. Harusnya kita mengidentifikasi dulu kebutuhan peserta didik. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Oke, begitu kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang siswa yang Anda kenal tengah menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka hal pertama Anda akan mengambil langkah. Oh, ini berarti terkait dengan masalah di keluarga ya, seperti FR yang tadi saya sampaikan. A, memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaiki nilai. B, mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. C, cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. D, meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. E, memberikan teguran keras karena prestasinya belajarnya menurun. Nah, E ini kita tinggal punya opsi 4 ini. Ya, kita lihat dulu, meminta kepada teman-teman. Berarti ini kita nggak melakukan apa-apa kan, berarti ini kita tinggal juga. Karena kita sebagai guru harusnya jangan hanya teman-temannya saja. Kalau hanya teman-temannya itu kita seolah-olah hanya meminta tolong kayak gitu, tanpa melakukan perbuatan yang nyata. Walaupun meminta tolong juga perbuatan nyata, tapi kita tidak secara langsung untuk mengatasi masalah itu. Yang C, cukup menyapa, ini juga kita tinggal. Nah, opsinya tinggal ada A sama B. Yang A, memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaiki nilai. B, mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu cermati lagi, di sini adalah kata-kata hal. Maka hal pertama Anda akan mengambil langkah apa? Ya, maka hal pertama yang akan kita ambil itu kita melihat dulu. Ternyata nilainya menurun, maka hal pertama adalah kita memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk memperbaiki nilai. Barulah kita mengajak peserta didik berbicara dari hati ke hati. Nah, itu ya. Karena di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah yang A, memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaiki nilai. Barulah kita setelah itu kita baru mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Anda sedang menyiapkan rancangan aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan
menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Jadi pertanyaan ini itu hampir sama ya, atau mirip dengan permasalahan di kelas ataupun mungkin permasalahan ketika kita pembelajaran, bahkan juga nyambung dengan soal anak berkebutuhan khusus. Nah, pilihannya seperti ini. Tetap menggunakan lembar refleksi secara tertulis karena tidak memungkinkan bentuk refleksi yang lain. B. Mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan khusus. C. Meminta masukan dari guru lain yang sudah pernah memberikan penilaian tertulis terhadap peserta didik tersebut. D. Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut lalu mencatatnya. E. Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Nah, di sini itu kita sudah membuat lembar refleksi ya. Nah, kemudian kita sudah dibagikan. Kemudian tiba-tiba kita teringat bahwa ada peserta didik disabilitas yang tidak bisa menulis seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, di antara pilihan-pilihan ini kita eliminasi pilihan-pilihan yang tidak sesuai. Yang A tetap menggunakan, kita tinggal. Kemudian yang C meminta masukan dari guru lain juga kita tinggal. Kenapa? Karena kita harus pergi ke guru yang lain padahal kita sudah akan melakukan refleksi, kan tidak mungkin. Opsinya tinggal B, D sama E. Yang D mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data, ini nggak mungkin juga karena kita sudah terlanjur memberikan lembar refleksi. Pilihannya tinggal D sama E. Nah, yang D ini juga bagus Bapak Ibu, menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut lalu mencatatnya. Nah, kalau seperti ini juga bagus ya, namun yang lebih pas, yang lebih sesuai itu adalah merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Itu yang paling sesuai, itu yang paling pas. Kalau kita menanya langsung, nah setiap peserta didik itu kan ada yang sudah bisa menulis atau mungkin sudah paham, namun juga ada yang masih bingung terkait mengisi lembar refleksi. Kalau kita menanyakan secara langsung, otomatis ada peserta didik yang tidak bisa terlayani seperti itu walaupun kondisinya normal. Jadi jawaban yang paling sesuai tanpa harus meninggalkan peserta didik yang lain, jawabannya yang paling sesuai adalah yang E. Jadi merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Anda baru saja dipromosikan menjadi kepala bagian proyek di perusahaan. Salah satu tanggung jawab baru Anda adalah membantu karyawan baru untuk memahami dan mengelola proyek-proyek yang akan dijalankan. Di sisi lain, Anda merasa kesulitan membagikan waktu antara tugas baru dan tanggung jawab yang sudah ada. Mengingat banyaknya proyek yang harus dikelola, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan tugasnya di perusahaan adalah, nah ini terkait dengan materi Mansoswan ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah kita menjadi pemimpin, kemudian di situ ada karyawan baru. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan atau membantu karyawan baru tersebut untuk beradaptasi dengan tugasnya. Yang A memberikan tugas pokok, memberikan tugas proyek yang sudah ada dan meminta karyawan baru untuk segera mengelola proyek tanpa pendampingan lebih lanjut. Ini kita tinggal saja, ada kata-kata tanpa, itu kita tinggal. B memberikan bantuan yang jelas tentang proyek-proyek yang sedang berjalan dan melakukan supervisi berkala agar karyawan baru tidak merasa terbebani, kita simpan dulu. C menyusun jadwal pelatihan insentif untuk karyawan baru meskipun menyita banyak waktu Anda, ini kita tinggal dulu. D mendelegasikan seluruh tanggung jawab kepada karyawan baru dan berharap mereka dapat beradaptasi dengan cepat tanpa perlu banyak bimbingan. Nah, ini D juga kita tinggal. D hampir sama dengan A. Opsi yang paling baik itu antara B sama C. Jadi opsi yang paling baik karena dia itu adalah karyawan baru, maka kita sebaiknya sebagai pemimpinan perusahaan atau kepala bagian proyek, kita harus memberikan panduan yang jelas tentang proyek-proyek yang sedang berjalan dan melakukan supervisi berkala agar karyawan baru tidak merasa terbebani. Kenapa seperti itu? Karena dia itu baru ya Bapak Ibu, karyawan yang baru. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Ingat ya Bapak Ibu, tipsnya adalah pilih jawaban yang paling positif di antara positif. Dan juga
hilangkan atau tinggalkan saja kata-kata yang negatif atau pilihan-pilihan yang bentuknya itu negatif, itu kita tinggal saja. Jadi tidak menyita waktu. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Pak Yanto adalah seorang polisi lalu lintas. Ketika sedang bertugas, Pak Yanto melihat ada seorang pengendara yang menerobos lalu lintas. Pak Yanto lantas memberhentikan pengendara tersebut. Setelah melihat ternyata di dalam mobil tersebut ada salah satu korban kecelakaan, yaitu anaknya yang hendak dibawa ke rumah sakit oleh sang pengendara atau ayahnya. Tindakan yang dilakukan Anda jika Anda menjadi Pak Yanto adalah: A. Menasehatinya bahwa tindakan dapat membahayakan dirinya dan pengguna lain di jalan. B. Memberikan tilang dan menasehatinya bahwa tindakannya membahayakan. C. Memberikan tilang dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Membantu membawakan mobil ke rumah sakit dan memberikan surat tilang. Nah, kira-kira jawaban yang paling sesuai yang mana ini Bapak Ibu? Nah, ketika Bapak Ibu itu menjadi seorang polisi kemudian melihat bahwa di situ ada pengendara yang ugal-ugalan, tentu saja ini kan kita harus menilang ya Bapak Ibu, karena itu membahayakan. Tapi ketika sudah dilihat, oh ternyata di situ adalah ada korban kecelakaan, maka kita juga harus memiliki sifat rasa kemanusiaan. Walaupun kita sedang bertugas kayak gitu, maka hal yang paling pas, yang paling sesuai di situ adalah membantu membawakan mobil ke rumah sakit dan memberikan surat tilang. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita juga melihat bahwa yang dibawa adalah anaknya, sedangkan ayahnya yang membawa mobil, itu kan malah lebih bahaya. Ya, yang harus kita lakukan adalah yang D, yaitu membantu membawakan mobil ke rumah sakit dan memberikan surat tilang. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang teman kerja sering memberikan ada informasi sensitif yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Namun Anda merasa informasi tersebut bisa berguna bagi tim. Anda sebaiknya A. Menyebarkan informasi tersebut kepada tim karena menurut Anda itu akan membantu pekerjaan mereka. B. Menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tersebut dan menjaga kepercayaan teman kerja Anda. C. Memberitahukan informasi tersebut kepada atasan agar keputusan lebih bijak diambil. D. Menceritakan informasi tersebut kepada kolega lainnya dengan alasan ingin mendapatkan pendapat mereka. Nah, di sini kita harus lihat ya. Di sini itu teman kita itu memiliki informasi yang sensitif, dan di situ kita merasa, kita sebagai teman itu kita merasa informasi itu berguna untuk tim. Maka yang sebaiknya kita lakukan itu yang mana? Sebaiknya itu adalah yang B Bapak Ibu, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi tersebut dan menjaga kepercayaan teman kerja kita. Kenapa seperti itu? Ya karena walaupun itu berguna bagi perusahaan kita, namun di sini kan kita hanya merasa atau menduga. Maka belum tentu teman-teman yang ada di perusahaan kita atau tim kita itu juga merasa hal yang sama, bahwa informasi itu memang betul bisa menguntungkan bagi kita atau tim kita seperti itu. Maka hal yang paling pas itu adalah yang B. Kita harus menjaga teman kita dan juga kita harus tetap bekerja secara maksimal tanpa harus membocorkan informasi-informasi yang tidak sebaiknya kita sampaikan kepada orang lain meskipun itu adalah tim kita. Lanjut ke soal nomor 7. Anda adalah ketua tim perencanaan. Salah seorang anggota tim memiliki masalah dengan anggota tim marketing terkait pekerjaan yang tidak sependapat. Tindakan Anda sebaiknya, nah ini terkait dengan FR yang tadi ya Bapak Ibu, ada masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. A. Membiarkan mereka menangani masalah mereka dengan baik dan bijak. B. Mempertemukan kedua tim dan membicarakan masalah yang terjadi agar menemukan solusi. C. Mengajak ketua tim marketing untuk membicarakan solusi terbaik yang dapat dilakukan. D. Sangat penting untuk memberikan ruang kebebasan bagi para anggota dalam memilih cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, untuk membiarkan mereka menangani kita tinggalkan. Sangat penting untuk memberikan ruang kebebasan bagi para anggota dan dalam memilih cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka juga kita tinggal. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini adalah ketua tim. Masa iya kita tidak ikut menyelesaikan masalah yang terjadi dalam tim kita? Nah, tinggal opsinya adalah B sama C. Yang B, mempertemukan kedua tim dan membicarakan masalah yang terjadi agar menemukan solusi.
Yang C, mengajak ketua tim marketing untuk membicarakan solusi terbaik yang dapat dilakukan. Ya, jawaban yang paling sesuai adalah yang B, Bapak Ibu. Di sini yang paling pas adalah mempertemukan kedua tim. Kalau yang C, mengajak ketua tim, itu berarti mengajak ketua tim marketingnya saja. Padahal yang bermasalah adalah anggotanya. Jadi yang paling sesuai adalah mempertemukan kedua tim agar bisa menjadikan atau membicarakan masalah agar terjadi atau menemukan solusi yang sesuai. Demikian Bapak Ibu untuk 7 soal terkait dengan FR hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi Bapak Ibu ingat untuk mengambil pilihan-pilihan atau jawaban-jawaban yang paling positif untuk soal-soal baik itu SGT maupun Mansoswan, dan juga pilihlah jawaban yang berpihak pada peserta didik ketika terkait dengan pembelajaran. Nah, kita ke pembahasan tryout mini yang kemarin. Nanti juga ada tryout di video terakhir atau yang terakhir, nanti kita bagikan juga tryout yang terbaru. Nomor 8 kemarin soalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Selama pertemuan yang sangat penting dengan klien, seorang anggota tim yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda dengan mayoritas anggota tim mengungkapkan pendapat secara terbuka. Namun gaya penyampaiannya dianggap terlalu formal dan sulit dipahami oleh sebagian besar anggota tim yang lebih nyaman dengan cara komunikasi yang lebih santai. Sebagai pemimpin tim, bagaimana Anda akan menangani perbedaan gaya komunikasi agar dapat mengoptimalkan kerjasama tim dan hasil pertemuan tersebut? Di sini jawaban yang paling sesuai betul sekali ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah D, yaitu menyesuaikan gaya komunikasi dengan yang lebih santai agar anggota tim dapat lebih nyaman berbicara selama pertemuan. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan Mansoswan ya, terkait dengan masalah yang ada dalam sebuah tim atau perusahaan, gaya berkomunikasi yang tidak pas atau menghina tim lain dan sebagainya. Sebenarnya itu hampir samalah pada intinya, sesuai dengan e-book yang sudah kami bagikan seperti itu. Yang nomor 9, Anda mengajar mata pelajaran IPA di kelas menengah dan memiliki capaian pembelajaran atau CP yang mengharuskan siswa untuk memahami konsep dasar biologi serta melakukan eksperimen sains. Tujuan pembelajaran Anda adalah agar siswa dapat mengamati, melakukan percobaan, dan menyimpulkan hasil eksperimen. Apa langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Yang paling tepat jawabannya betul sekali Bapak Ibu adalah C, memberikan instruksi eksperimen yang jelas, membimbing siswa saat eksperimen, dan mengajak siswa berdiskusi untuk menyimpulkan hasil eksperimen. Itu adalah jawaban yang paling sesuai. Lanjut untuk yang ke-10, nanti di bawahnya akan ada tryout lagi, nanti juga silahkan dijawab di bagian komentar video ini. 10. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan presentasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, sebenarnya soal-soal yang sudah kami bagikan itu sudah sesuai FR ya Bapak Ibu. Hanya saja memang soalnya itu atau pertanyaannya itu tidak pas karena memang bukan kami pembuat soal. Jadi ya memang seperti itu, metode cara menjawab kemudian contoh-contoh soalnya itu sebenarnya sudah pas. Semuanya sudah ada di e-book kami, tinggal Bapak Ibu pelajari, dan juga tryoutnya juga sudah sesuai FR yang keluar seperti itu. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu hubungi kami di bagian deskripsi video ini, kemudian memesan, dan nanti akan mendapatkan e-book, mendapatkan tryout juga, terus juga bisa mendapatkan soal-soal FR yang kami dapatkan. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah A, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai metode pengajaran Anda, kemudian merancang pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. Ya, jawabannya rata-rata betul ya untuk tryout yang mini ini. Kemudian lanjut ke tryout mini yang video ini. Silahkan Bapak Ibu juga dijawab di kolom komentar video ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah soal terkait yang tadi ada member yang mengatakan bahwa untuk wawancara itu soalnya hampir mirip terkait dengan penerbangan, hanya kalimatnya atau kata-katanya yang diganti. Nah, maka ini untuk tryout Bapak Ibu.
Anda adalah anggota program loyalitas maskapai penerbangan A yang memberikan poin dan keuntungan tambahan untuk perjalanan Anda. Namun, harga tiket maskapai B untuk rute yang sama jauh lebih murah, meskipun tidak menawarkan manfaat tambahan. Perusahaan Anda memberikan kebebasan untuk memilih maskapai selama memenuhi anggaran. Ingat di sini Bapak Ibu, selama memenuhi anggaran. Apa langkah Anda? A. Tetap memilih maskapai A karena Anda sudah menjadi anggota program loyalitas dan ingin memanfaatkan poin. B. Memilih maskapai B karena harganya lebih murah sehingga lebih hemat untuk perusahaan. C. Memilih maskapai B tetapi mencatat bahwa keputusan ini akan mengurangi kesempatan untuk memanfaatkan program loyalitas di maskapai A. Kemudian yang D. Meminta atasan untuk memutuskan maskapai mana yang lebih baik sesuai kebijakan perusahaan. Kira-kira jawaban yang paling sesuai itu yang mana Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar video ini. Ini soal tadi katanya ada yang keluar soal seperti ini terkait dengan penerbangan. Soal ini juga sudah ada di e-book kami Bapak Ibu. Soal nomor 8. Anda sedang mengawasi ujian semester dan menemukan salah satu siswa yang tampaknya sedang mencontek. Saat Anda mendekatinya, Anda melihat catatan-catatan kecil di tangannya. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut agar tetap menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan siswa? Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya adalah menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan siswa. A. Segera merebut catatan kecil tersebut dan memberikan sanksi sesuai aturan sekolah tanpa memberikan kesempatan untuk berbicara. B. Memanggil siswa tersebut setelah ujian berakhir, mendiskusikan tindakannya dan menanyakan alasan sekaligus memberikan sanksi yang tepat. C. Mengabaikan saat itu juga dan membiarkannya menyelesaikan ujiannya namun memberikan nilai 0 untuk ujian tersebut tanpa pemberitahuan. D. Memberitahukan teman-teman sejawat mengenai kecurangan siswa tersebut agar mereka lebih waspada di kelas masing-masing. E. Menghampiri siswa tersebut dan berbisik, memintanya untuk menyerahkan catatan kecil tersebut dan melanjutkan ujian tanpa catatan tersebut serta mendiskusikannya setelah ujian. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Tips dan triknya adalah hilangkan jawaban yang paling negatif dan pilih jawaban yang paling pas. Eliminasi jawaban yang negatif, kemudian pilih jawaban yang paling positif. Oke, lanjut untuk tryout atau soal berikutnya yaitu soal 9. Anda akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perencanaan pembelajaran, Anda akan membahas tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, serta cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan. Anda ingin menciptakan situasi pembelajaran yang aman dan nyaman. Tindakan yang tepat yang Anda lakukan adalah, ya ini nanti juga dijawab di kolom komentar ya Bapak Ibu. Ada 3 soal seperti biasa. Silahkan Bapak Ibu pelajari dan juga jawab di bagian kolom komentar video ini. Demikian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan e-book, silahkan calling saja atau silahkan untuk menghubungi kami di bagian deskripsi video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tryout gratis, bisa melakukan atau mengakses melalui link di bagian deskripsi video ini juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Deso untuk mendapatkan info-info menarik seputar dunia pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Matur nuwun.